Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 17 ayat 8-9. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagai aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saat merenungi hidup ini sejenak, rasa-rasanya hati ini bersuka cita karena punya teman. Terlepas dari jumlahnya, apakah teman kita banyak atau sedikit, intinya punya teman sangat membahagiakan. Ada teman yang bisa mendengar keluh kesah, menangis dan tertawa bersama, bahkan menolong saat susah. Punya teman adalah salah satu kebahagiaan hidup. Namun di sisi lain, punya musuh itu rasanya seperti malapetaka. Ironisnya, hidup benar ternyata tidak menjamin semua orang akan menjadi teman kita. Malah seringkali, hidup dalam kebenaran justru mendatangkan musuh. Mereka adalah orang-orang yang memilih mengabaikan kebenaran itu sendiri, yang hatinya mungkin penuh kebencian terhadap Tuhan. Coba kita lihat, wakil rakyat yang jujur justru paling banyak musuh yang ingin melengsarkannya. Orang-orang yang vokal menyampaikan kebenaran seringkali nyawanya terancam. Umat yang beribadah kadang dicegat kerumunan preman agamis. Bahkan pelayan Tuhan pun tak luput dari komentar buruk atas pelayanannya. Sungguh miris, bukan? Tapi yang jauh lebih malang adalah mereka yang tidak punya Tuhan. Sobat yang setia itu. Tuhan, Ia menemani kita dalam setiap musim kehidupan, karena Ia memandang kita begitu berharga. Bukan kesempurnaan kita yang menarik perhatiannya, bukan karena kita baik, atau pintar, atau hebat. Tidak, hanya oleh anugerahnya semata, Ia menjadikan kita bagaikan biji matanya. Ia menjadikan kita anaknya yang menikmati perlindungan dalam naungan sayapnya. Sungguh luar biasa. Kebencian orang-orang saat kita hidup benar tak sebanding, sama sekali tak sebanding dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya itulah yang memberikan kita rasa aman untuk melangkah dalam kebenaran.
Hidup jujur, berani berkorban, tulus, melakukan hal-hal yang benar, semua itu akan menjadikan hidup kita aman dan juga berarti. Aman karena ada perlindungannya, dan berarti karena saat kita mengakhiri hidup ini, orang akan tahu siapa kita. Kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi saudara dan saudari, meskipun banyak ancaman atas hidup benarmu, buanglah semua kecemasan itu. Ingatlah selalu, hidup dalam Tuhan pasti tak akan pernah membuat kita menyesal menjalaninya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu. Engkau tahu cerita terdalam hati kami, kerasnya hati orang yang memusuhi kami saat hidup dalam perkataan-Mu. Kami menyadari setiap kata-kata-Mu adalah kebenaran dan sudah sepatutnya kami menghidupinya. Namun itulah yang membuat kami dibenci oleh orang-orang ini. Kadang kami merasa cemas, kadang kami merasa takut, kadang kami merasa tak berdaya. Tetapi Tuhan, pahitnya hidup itu tak akan memudarkan kami untuk terus hidup benar. Hidup bergantung pada Engkau, dan kami memohon pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang berkenan atas setiap kehidupan kami. Malam ini biarlah kami aman dalam-Mu, memohon berkat-Mu, memelihara kami dalam tidur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.